Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan melancarkan semua aktivitas, semua amal soleh yang kita laksanakan sampai dengan saat sekarang ini. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang syafaat dan pentingnya syafaat itu nanti dalam hidup dan kehidupan kita di yaumil akhir kelak. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Syafaat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bantuan dan pertolongan. Yang dimaksud dengan syafaat ini adalah bantuan dan pertolongan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang terpilih di yaumil akhir kelak. Jadi syafaat ini adalah berupa bantuan dan pertolongan dari Allah untuk hamba-hamba yang tertentu, yang terpilih, namun disediakan Allah di hari akhir nanti. Jadi syafaat itu bukan ada saat ini atau di dunia yang sekarang ini, tapi syafaat ada di hari akhir nanti. Mengapa syafaat itu adanya di hari akhir? Mengapa Allah siapkan syafaat itu di hari akhir? Kenapa tidak di dunia yang sekarang ini? Jawabannya adalah karena hidup kita di hari akhir itu berbeda jauh dengan hidup kita yang sekarang ini. Hidup kita di hari akhir itu adalah hidup yang nafsi-nafsi, hidup yang sendiri-sendiri, masing-masing mengurus urusannya sendiri, tidak bisa saling membantu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Infitar ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari akhir itu tidak berdaya,
Tidak bisa satu orang menolong orang lain sedikit pun. Dan segala urusan pada hari itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidup kita di hari akhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam kondisi hidup yang seperti ini, tentu kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jangankan hidup yang nafsi-nafsi, hidup yang kita bisa berkumpul saja, bisa saling tolong-menolong aja, setiap saat, setiap hari, kita masih selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan. Apalagi hidup yang nafsi-nafsi, hidup sendiri, tidak bisa kita minta tolong, dan juga orang lain tidak bisa menolong kita. Itulah makanya Allah sediakan syafaat itu di yaumil akhir kelak, supaya kita tidak sulit menjalani hidup dan kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Pemirsa, damai Indonesiaku yang berbahagia, apakah syafaat itu dalam Islam memang ada? Dan bagaimana sebenarnya syafaat itu? Kemudian apa yang kita haruskan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan syafaat tersebut? Akan kita jawab satu persatu. Yang pertama, apakah syafaat itu ada dalam ajaran atau syariat Islam? Jawabannya adalah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Dan surah ini sering kita kenal dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man dalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat, bantuan dan pertolongan selain Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman para ulama kita terhadap potongan dari ayat kursi ini menyatakan bahwa siapapun orang tidak bisa, siapapun itu tidak bisa memberikan syafaat, bantuan dan pertolongan kepada yang lain, kecuali kalau Allah izinkan. Berarti ada atau tidakkah Allah memberi izin kepada orang atau kepada sesuatu untuk memberikan syafaat kepada yang lain? Jawabannya bisa kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan dan menjelaskan bahwa dalam Islam itu ada orang-orang, ada sesuatu yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain, kepada diri kita dalam hidup di yaumil akhir kelak. Untuk mengetahui siapa orang-orang, siapa saja yang bisa memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir, akan disampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mamah Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual,
kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi rohani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tirmizi, dijelaskan bahwa ada golongan-golongan orang dan sesuatu yang bisa memberikan syafaat bagi diri kita nanti di yaumil akhir kelak. Siapa saja golongan orang-orang tersebut dan apa saja yang nanti bisa memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir. Kita lihat satu demi satu. Golongan pertama, kelompok pertama, orang yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil akhir, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang baca Quran, kemudian dia mampu menghafal Al-Quran, kemudian dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, kemudian dia haramkan apa yang diharamkan oleh Quran, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dan akan menjamin dia untuk memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya yang memang sudah divonis untuk masuk ke dalam neraka. Orang yang seperti itu disebut dengan orang fasik. Ini hadis yang menjelaskan tentang golongan pertama, orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain di yaumil akhir, yaitu para penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Quran ternyata orang yang istimewa di hari akhir kelak. Sebenarnya bukan hanya di hari akhir, di dunia ini pun orang yang hafal Quran kan kita lihat adalah orang-orang istimewa. Kita senang dengan bacaan Quran yang dia lantunkan. Kita senang di belakang dia sebagai makmum ketika dalam sholat berjamaah. Dan kita merasa senang kalau punya keluarga yang pandai hafal Quran. Jadi di dunia ini pun kalau orang-orang yang dekat dengan Quran, terutama hafal Quran, itu sangat istimewa. Di hari akhir ternyata lebih istimewa lagi. Sudah dijamin masuk surga, malah bisa lagi dia memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga yang sudah divonis Allah untuk masuk neraka. Subhanallah, itu makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau punya ahli keluarga, kalau punya saudara, kalau punya anak yang rajin baca Quran, bahkan hafal Quran, tolong lebih dihormati, lebih disayangilah, karena mereka akan menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Memang dalam hidup ini sebagai orang tua kita tidak boleh diskriminasi kepada anak kita. Semua anak yang kita punya harus sama-sama kita sayangi, harus sama-sama kita hargai. Namun hidup kan ada prioritas. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang biasa. Kalau kita anggap bahwa anak yang satu itu akan menyelamatkan kita lebih hebat di yaumil akhir daripada anak yang lain, tentu wajar
Kalau terhadap anak itu kita lebih mengapresiasi, lebih menghargainya. Supaya anak tadi pun makin tetap semangat dia dalam profesi dan keadaannya. Bukan malah dianggap biasa sehingga anak tersebut tidak termotivasi untuk lebih baik lagi. Apalagi bagi anak-anak kita yang memang dekat dengan Allah melalui kitab suci Al-Quran. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Jadi golongan pertama, orang yang nanti bisa memberikan syafaat bagi orang lain di yaumil akhir adalah para menghafal Al-Quran, khususnya yang hafal 30 juz. Untuk yang hafal di bawah 30 juz, wallahu a'lam. Tapi kita yakin dan percaya Allah tetap menghargai orang penghafal Quran. Mungkin nanti kesempatan untuk memberikan syafaatnya saja jumlahnya yang berbeda. Yang pasti kalau sudah hafal sampai 30 juz bisa memberikan syafaat kepada 10 orang anggota keluarga yang divonis masuk neraka. Di bawah itu barangkali nanti lebih sedikit, akan tetapi tetap bisa memberikan syafaat. Kemudian golongan kedua, orang yang nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orang lain, disebutkan Rasulullah dalam hadis, dan ini masih dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau menyatakan ada 3 golongan orang nanti yang di yaumil akhir bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Pertama adalah golongan al-anbiya, golongan para nabi. Kedua adalah golongan al-ulama, golongan ulama, orang yang alim, banyak ilmu. Yang ketiga adalah golongan syuhada, golongan orang yang mati syahid. Syahid adalah mati yang dalam memperjuangkan atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua, orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain di yaumil akhir. Nabi, kemudian ada ulama, kemudian ada syuhada. Makanya sebenarnya orang yang punya hubungan dengan Nabi pasti akan ditolong oleh Nabi. Orang yang punya hubungan dengan ulama pasti akan ditolong dengan ulama. Orang yang punya hubungan dengan syuhada pasti akan ditolong dengan syuhada. Maka kalau kita punya ahli keluarga yang ulama, ahli keluarga yang syuhada, berbahagia. Malah kita bersyukur kepada Allah. Jangan sedih, karena hakikatnya orang-orang seperti itu nanti akan bisa memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk golongan dan kelompok selanjutnya yang bisa memberikan syafaat bagi diri kita di yaumil akhir akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mamah Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual,
kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi rohani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, taat kepada Allah. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan dan kelompok yang selanjutnya yang bisa memberikan syafaat bagi kita, bagi orang lain di yaumil akhir, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, "An Abdillahi bin Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Jadi golongan berikutnya yang bisa memberikan syafaat bagi diri kita nanti di yaumil akhir adalah puasa dan Al-Quran. Saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan beribadah. Kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berpuasa di bulan ini. Puasa wajib adalah merupakan kewajiban utama di bulan suci Ramadan. Dan selain puasa, kita juga dianjurkan untuk banyak membaca Quran di bulan ini, karena Ramadan juga bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Makanya sebenarnya kita sekarang berada di momentum yang paling tepat untuk mendapatkan syafaat puasa dan syafaat Quran. Akan tetapi banyak di antara kita yang justru pada bulan ibadah seperti ini, bulan puasa dan juga bulan Al-Quran, itu terlena, bahkan tidak peduli sama sekali untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Padahal ini kesempatan kita untuk mendapatkan syafaat keduanya. Allah melalui lisan Rasulullah sudah menjamin puasa, Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat bagi hamba Allah di yaumil akhir kelak. Tapi siapakah hamba Allah yang nanti bisa mendapatkan syafaat puasa dan syafaat Quran? Tentu tidak semua. Orang yang bisa mendapatkan syafaat puasa dan syafaat Quran disebut dengan ahlus siyam dan ahlul Quran, keluarga puasa dan keluarga Al-Quran. Siapa keluarga puasa? Siapa keluarga Al-Quran? Keluarga puasa adalah orang yang menganggap puasa sebagai anggota keluarganya. Puasa datang disambut dengan baik, dilayani, apa yang diminta oleh puasa dilaksanakan. Siapa ahlul Quran? Siapa keluarga Quran? Ini orang yang menganggap Quran sebagai anggota keluarganya. Quran ada, diterima dengan baik, dilayani, apa yang diinginkan Quran dilaksanakan. Itulah ahlus siyam, itulah ahlul Quran. Orang nanti ketika di yaumil akhir, dia akan dapat syafaat puasa. Ketika itu dia sedang berada berdiri di antara dua timbangan, pahala kanan, kiri dosa. Pada saat itulah amal-amalnya, pahala-pahalanya dan dosa-dosanya dihitung, ditimbang. Nah, pada saat itu menjerit, ada yang menjerit, ada yang berseru, "Ya Allah, janganlah hamba ini kau masukkan ke dalam neraka, karena aku puasa telah mencegahnya pada waktu siang untuk makan dan melampiaskan hawa nafsu.
jangan kau masukkan dia dalam neraka. Aku beri syafaat dia untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, baik, diizinkan. Kemudian ada yang menjerit, ada yang berteriak lagi, ya Allah, janganlah kau campakkan hamba ini ke dalam neraka, karena aku Al-Quran telah pernah mencegah matanya untuk membaca aku pada malam-malam, terutama sekali pada malam-malam Ramadan. Aku berikan syafaat kepada dia, ya Allah. Maka kata Allah, baik, diizinkan. Jadi nanti puasa Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Maka oleh karena itu, saudaraku, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, marilah di bulan suci Ramadan ini semangat kita berpuasa, banyak kita baca Quran. Jangan justru kita hanya senang masuk Ramadan tapi tidak mau berpuasa. Kita senang baca WA, kita senang buka Facebook, Instagram, tapi sedikit pun kita tidak mau buka Al-Quran. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kemudian syafaat yang terakhir adalah syafaat uzmah, syafaat yang paling besar. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dan ini cukup banyak sekali, bahwa syafaatul uzmah itu adalah syafaat yang berasal dari Rasulullah SAW. Jadi golongan terakhir, orang yang paling bisa memberikan syafaat kepada yang lain, kepada diri kita, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Memang semua nabi bisa memberikan syafaat, akan tetapi syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, itu hanya diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bisa membantu siapapun, bahkan umat manapun yang mulai ada sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat Rasulullah? Ada dua yang paling penting, yang biasa atau yang sederhana, dengan banyak kita membaca salawat dan salam atas Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, ini contoh salawat yang bisa kita baca. Tapi cara yang seperti ini cara yang paling kecil, paling sederhana. Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan ini merupakan cara yang paling utama, adalah hidup. Bergaya hiduplah seperti gaya hidup Rasulullah SAW. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau berdiri, duduk, bagaimana beliau bangun tidur, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berakhlak. Pokoknya kita bisa hidup bergaya seperti gaya hidup Rasulullah, pasti kita akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Karena kita sendiri pun sudah seperti Rasulullah. Jadi pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir itu harus kita usahakan, kita persiapkan dalam hidup yang sekarang ini. Memang syafaat disiapkan Allah di akhirat, tapi usahanya harus ada di dunia yang sekarang ini, di dunia yang fana ini. Kalau kita ingin syafaat tapi kita tidak mau berusaha, beramal atau mengusahakannya, tentu tidak akan mungkin kita mendapatkannya itu. Maka oleh karena itu, marilah melalui acara Damai Indonesiaku TV One Medan ini, kita sama-sama berusaha untuk menjadi salah satu orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, sehingga kita aman, kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah pada kesempatan ini yang dapat Al-Fakir saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebaikan datang dari Allah, kekhilafan dari Al-Fakir. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.